selamat datang, hello. Sampai jumpa kembali bersama kita di channelnya Pemuda Pangandaran. Hadir di hadapan kita semua, ini adalah Bung Sekjen KMP Kabupaten Pangandaran. Boleh Bung, perkenalan dulu nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemuda pemudi Pangandaran yang sangat luar biasa, yang sangat percaya diri menurut Ketua KNPI. Perkenalkan, nama saya Bung Arifin. Kalau di KNPI itu Bung ya? Iya, betul, Bung. Kalau Pak itu identik dengan guru ya? Iya, guru. Oh iya. Nah, saya Arifin dari Kecamatan Cijulang, ya, Desa Ciakar. Alhamdulillah hari ini saya ditempatkan di Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran. Oke. Beserta dengan Bung Awai ya, Bung Wahyu. Betul. Oke, jadi Bung Sekjen ini dari perbatasan ya, Bung, Desa Ciakar itu? Oh iya, betul, perbatasan. Oke, ada nggak perbedaan nih sebelum pemekaran dan sekarang setelah dipimpin Pak Haji Jaja Wiradinata sebagai Bupati Pangandaran, ada nggak perbedaannya yang sangat terasa sekali, Pak? Oh, kalau perubahan sangat ada sekali, Pak. Ya, ini bisa dirasakan oleh kita semua, bukan saya sebagai sekjen yang merasakan, tapi karena memang kita adalah orang lapangan ya, kita orang lapangan, jadi aspirasi dari masyarakat memang sangat respon luar biasa. Terutama kalau di Desa Ciakar itu, kita Desa Ciakar, Desa Cibanten kan itu perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Tasikmalaya. Dulu ketika tahun 2018, 2017, Ciakar, Cibanten itu memang desa yang sangat terisolir, terutama dari infrastruktur, ya, dari infrastruktur jalan. Dan alhamdulillah ketika periode yang kedua Pak Haji Jaja Wiradinata, alhamdulillah bisa dilihat oleh kita semua bahwa dari perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa, alhamdulillah jalan sangat mulus, ya, sangat bagus buat semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati, Pak Haji Jaja Wiradinata. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan semangat tetap bangun. Oke, jadi dampaknya sangat terasa sekali ya dengan adanya pemekaran ini. Oh iya, sangat sekali ya. Sekarang bukan hanya infrastruktur, tapi Ciakar, Cibanten itu sangat sulit, terutama di telekomunikasi ya. Internet itu kan di Ciakar susah. Ketua KNPI bendahara kan pernah dulu ke saya ke Ciakar, sangat sulit kita untuk bisa WA atau buka YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, janji beliau kemarin pas pilkada akan memberikan fasilitas tower ya. Alhamdulillah di depan rumah kami, Pak, ya, depan rumah saya, alhamdulillah sekarang sudah ada tower Telkomsel, dan sehingga alhamdulillah akses internet komunikasi sangat luar biasa. Kalau kan kita juga melihat ya, kemarin juga sudah disahkan nih oleh DPRD Provinsi Jawa Barat terkait pemekaran Tasik Selatan. Mungkin mereka melihat Pangandaran sudah perbedaannya sangat besar gitu ya, sangat jelas, sehingga pemerintah provinsi melihat bahwa pemekaran perlu dilaksanakan juga di daerah Tasikmalaya. Apakah bagus atau tidak nanti dengan dampaknya ke Pangandaran, ada nggak dengan pemekaran Tasik Selatan itu sendiri? Oh iya, justru bagus sekali karena memang Pangandaran ini adalah magnet dari berbagai kabupaten loh. Oh iya, betul. Sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang Kabupaten Pangandaran. Pun itu mungkin yang dialami oleh Tasik Selatan, Selatan ke sini. Sangat, menurut saya sangat dampak positif sekali. Walaupun sekarang Tasik Selatan belum mekar, bisa dirasakan semua dan bisa dilihat kemarin ketika Idul Fitri H-1, H-2 itu hampir dari Tasik loh. Ya, dari Panjalu, dari Pamijahan. Kemarin saya 2 hari 2 malam di Pamijahan. Ketika saya ngopi, makan di warung-warung, sangat tertarik sekali dengan Pangandaran. Kemarin juga saya dari Kabupaten Pangandaran, wah macam sangat luar biasa. Jadi belum mekar saja, Tasik Selatan itu sangat berdampak positif tentang wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Mungkin kalau nanti sudah mekar, apalagi mungkin jalan-jalan bisa
terurus dan sebagainya, sehingga akses ke pengendaraan mungkin lebih sangat mudah. Cepat ya. Oke. Kalau kita boleh tahu nih, Bung Sekjen sendiri aktivitas kesehariannya apa nih? Oh iya, tadi lupa ya Bung ya. Iya, Nah, belum kita tanyain. serius tentang Pangandaran. Pangandaran sampai lupa belum bahas Karena program kita terhipnotis oleh Bupati Pangandaran. Iya, betul Luar sekali. biasa, ya luar biasa. Oke. Kebetulan saya sekarang aktif memang di latar pendidikan ya, saya. Karena memang dari dulu saya di pendidikan di pesantren. Sekarang saya aktif di MTS Miftahul Jakar 6 bulan belakang. Ya mungkin anugerah dari Tuhan bola saya diangkat menjadi kepala MTS. Oh, Pak Kepala Sekolah nih. Ya mungkin bisa lah. Oke, luar Tapi biasa. kalau disebut Bapak, aduh saya malu karena Kalau Kepala Sekolah kan Pak ya. Iya. Kalau di sini Bung. Iya, Jadi Bung. Pak boleh, Bung bisa. nah, kan kalau ke sekolah ya mungkin seragamnya bapak-bapak gitu ya. Oke, Tapi betul. kalau Bung Sekjen atau Bung DKNP ya mungkin harus menyamai stylish dari Udah. ketua KNP ya identik dengan kepemudaan gitu ya. Betul sekali. Dan sekarang juga aktif di organisasi mungkin di Gerakan Bung Ansor, di wakil ketua bidang ekonomi, juga di KPI ya, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Iya, Pangandaran. iya. Jadi Bung Sekjen basicnya dari agama ya. Ya mungkin dari agama ada, mungkin ya dari nasionalis juga ada. Nasionalis religius ya. Kalau saya dari alirannya Banteng. Oh, iya. Banteng itu kadang ya seseruduk lah gitu kurang lebihnya. Tapi Tapi kan juga nasionalis religius sama. Tapi ketika disamakan nasionalis sama religius kan jadi matching. Iya, betul sekali. Ya, sudah sangat luar biasa. Kalau bendaharanya, sekjennya, KNP itu ketuanya kan komplit ya. Komplit. Iya, memang kita harus seperti itu, semuanya dari semua sudut itu kita harus bisa menyentuhnya. Nah, Iya. tapi kalau kita juga sempat miris juga nih ketika melihat fenomena hari ini. Kalau saya berbicara agama kan saya kurang paham, bukan kurang paham, cuman kurang mendalami. Kalau Bung Sekjen mungkin bisa menjelaskan karena basicnya dari GP Ansor, kita melihat fenomena hari ini terkait radikalisme gitu ya yang sedang marak di Indonesia, khususnya bagaimana formulasi Pak Sekjen itu sendiri mengenai radikalisme apanya? berarti minta pendapat mungkin ya. Iya. Oh iya. Ya gini Pak Bung Bendahara, kalau menurut saya ajaran radikalisme itu adalah bukan ajaran agama sebetulnya. Oh bukan ya? Bukan ajaran agama Islam. Walaupun memang orang di dalamnya itu adalah ya kalau dilihat dalam KTP milih agama Islam. Kenapa saya pernah melihat mempelajari buku yang judulnya adalah Mari Kita Berjihad. Sebetulnya adalah mereka salah menafsirkan ayat Bu. Oh gitu. Salah menafsirkan ayat. Ini saya kan mungkin dari berbagai sudut saya mempelajari dari sisi tafsirnya, dari sisi hadisnya. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa tentang jihad ini ya, karena kita bicara tentang jihad bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya tidak pakai Tidak. karena sedang Iya, sedang jadi pemuda. sedang jadi pemuda ya. Bahwa dalam ayat tersebut bahwa hal adulukum ala tijaratin tunjikum bi'adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau artinya ada gini ya Bung ya. Ya. Bahwa di dalam ayat tersebut Allah telah memberikan solusi, memberikan penjelasan bahkan kepada kita semua kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah dari siksa Allah di dunia wal akhirah, maka kuncinya ada tiga. Yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah. Iman itu berarti bukan hanya sebatas mengimani ya, tapi kita harus meyakini, mengimani, bahkan menjalankan perintah Allah. Yang pertama itu iman. Yang kedua adalah warasuli, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini dan menjalankan syariat, ya, menjalankan syariat sunnah Rasulullah. Nah yang ketiga ini sangat menarik sekali bahwa wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga ketika kita ingin dijauhkan oleh Allah dari siksa Allah, ya ada bin alim, bahasa ada bin alim itu adalah siksa Allah yang sangat pedih. Yang ketiga adalah kita harus berjihad, ya harus berjihad di jalan Allah, bi amwalikum pakai harta kita, wa anfusikum pakai jiwa raga kita.
Nah, ini yang salah ditafsirkan oleh orang-orang yang berjihad, ya, teroris dan sebagainya, bahwa mereka berpendapat bahwa jihad itu dengan harta kita mengorbankan harta kita puluhan miliar untuk mendanai jihad. Waktu jahiduna bi amwalikum wa anfusikum, mereka memiliki pemahaman bahwa jihad dengan jiwa raga kita adalah kita rela mengorbankan jiwa bom bunuh diri demi membunuh orang-orang non-muslim, karena mereka dianggap non-muslim itu adalah musuh paling besar karena ajaran agama. Padahal di dalam tafsir Jamal saya pernah mempelajari bahwa makna wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu ayat taat. Ya, kita menggunakan harta kita jangan yang banyak-banyak lah. Pembendahara mau Jumatan ada selokan, memberikan 2.000 ataupun 3.000 itu kan sebagai jihad sebenarnya. Biamwalikum wa anfusikum, dengan jiwa raga kita yang menggunakan jiwa raga kita kepada apa yang dikaridoi oleh Allah, ibadah, sholat dan sebagainya, itu pun termasuk kepada jihad bisa dulu. Jadi terorisme itu adalah bukan ajaran Islam sebenarnya. Ternyata bukan ajaran Islam ya? Bukan, ini pemahaman yang salah menurut saya. Dan ini PR kita semua lah sebagai generasi penerus bangsa sebetulnya. Kita juga sempat nih ya, kemarin kan ramai nih ya, kita juga terheran dan kaget juga, kok di Pangandaran ada nih, kemarin kebetulan di daerah Sekjen itu di Sijula, ada yang ditangkap Densus itu. Kok bisa sampai terjadi, kita kecolongan lah kalau boleh dikatakan ya, di Kabupaten Pangandaran bisa sampai ada gitu yang tertangkap Densus, itu bagaimana sih sebetulnya? Oh, ini mungkin tadi berarti ada korelasinya dengan yang tadi disampaikan bahwa karena memang ajaran mereka adalah sistematik dan sangat terorganisir dengan baik, Mungkin salah satunya yang ada di Kecamatan Jurunal itu namanya Opik ya. Saya pernah kenal juga dengan dia karena kita sama-sama bisnis di Lebanon ya. Saya juga sebagai bisnis BPM. Karena memang yang ditangkap di Kecamatan Jurunal itu salah satunya adalah orang yang memiliki pemahaman yang salah seperti tadi, memiliki pemahaman salah seperti tadi. Dan saya memastikan bahwa kalau di Kabupaten Pangandaran ada pengajian di luar pengajian NU dan Muhammadiyah, itu saya menyatakan harus hati-hati. Contoh ini, kalau kita di NU, di Muhammadiyah, ya di Nahdlatul Ulama, itu kan pengajian itu sudah biasa, waktunya sudah jelas. Kalau pagi ataupun sore. Kalau malam kan tas maghrib sampai isya, kalau dari isya sampai jam 10. Kalau mereka ternyata pengajiannya itu adalah diam-diam jam 1 malam sampai jam 2, kadang sampai subuh. Ya. Kadang kan gini ya, orang jangankan jam 1 malam gitu. Kadang kalau setelah maghrib juga orang kan kadang di hari ini gitu ya, situasi seperti sekarang itu malas gitu. Tapi itu bagaimana bisa jam 1 malam itu kok bisa sampai diajak, berarti doktrinnya sangat kuat sekali. Luar biasa, doktrinnya sangat luar biasa. Justru mereka tidak ragu untuk memberikan uang sebesar apapun demi suksesi tujuan mereka ya, himayat bahkan sampai nyawa pun ya. Oh iya, dapat dilihat di bom Bali dan sebagainya, itu kan rela bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sangat luar biasa lah. Kalau menurut kita perlu pembinaan yang lebih ekstra. Formulasinya nih Bung Sekjen untuk mencegah hal itu gitu. Harus bagaimana sih kita sebagai pemuda gitu menyikapinya? Oh, ini kalau menurut saya formulasinya memang dari dulu pun sudah diupayakan, apalagi pemerintahan daerah sangat luar biasa ya. Kita kembali lagi nih ke pemerintah daerah, terutama Pak Bupati kita, Pak Haji Jajina Dinata, bukan saja yang menjadi prioritas adalah pembangunan, tapi dari sisi agama sangat luar biasa. Saya pernah bertanya kepada beliau, Pak, gimana sih Bapak sangat respect sekali tentang keagamaan. Pernah beliau berkata, ini kan, saya jujur tidak terlalu bisa untuk mempelajari agama, tetapi kalau mungkin saya bisa memberikan kebijakan yang bagus terutama di bidang keagamaan, mungkin itu menjadi jariah amal buat saya. Dan jangka pendek pun Pak Bupati sudah melaksanakannya, salah satunya ada program AMS ya, ada program AMS sekolah dengan masuk sekolah,
terus ada maghrib ke masjid dan sebagainya ya, yang ruang lingkup Pangandaran mengaji. Itu kan sasarannya kalau AMS itu anak-anak kecil ya, anak-anak usia SD. Bagaimana para AMS ini, para guru untuk bisa menanamkan kepada generasi-generasi kecil ya, ini melihat jangka panjang bagaimana supaya kuat di bidang agama, sehingga kalau nanti dewasa ada paham-paham yang seperti tadi yang Bung Bendahara sampaikan, mungkin anak-anak kita bisa memfilternya gitu ya. Pun juga di Pangandaran mengaji dan sebagainya. Untuk jangka pendeknya, salah satunya adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan FKPI. Iya. Ya, dengan FKPI. Kebetulan Bu ketua juga ya? Iya, mungkin salah satunya seperti itulah. Di FKPI kan di tiap-tiap desa ada kiai yang tergabung di FKPI. Nah, di FKPI itu kan ada 9 spesialis, yang salah satunya adalah bagaimana mencegah aliran semalam dan tentang paham radikalisme. Ya, mungkin itu salah satu langkah beliau, salah satu langkah bupati bagaimana untuk bisa jangan kecolongan lagi. Ya, walaupun dari berbagai kalangan, dari MUI, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu dari dulu memang sangat luar biasa untuk mencegah hal seperti itu, tapi kita kecolongan karena pengajiannya adalah di waktu yang sangat di waktu malam gitu ya. Oke, jadi memang ya itulah, kadang kita sudah sebagaimana konsep bagusnya tetap saja ada yang kecolongan gitu ya, karena hal-hal seperti itu memang sulit gitu ya untuk diantisipasi. Tapi dengan program yang sudah dijelaskan barusan Pak Bupati dengan AMS-nya, maghrib mengaji dan lain-lain, itu berarti Pak Bupati benar-benar peduli ya dengan masyarakat kita. Artinya tidak hanya seperti yang sudah disampaikan, tidak hanya fokus kepada fisik saja, tapi juga SDM-nya juga dibangun. Karena memang saya juga sempat teringat nih ketika Pak Bupati sambutan ini, Pak Bupati pernah berkata seperti ini, kalau ngebangun fisik mah gampang gitu, karena spek nangges aya, Bandung hayang lah itu nama, jadi sudah terukur gitu, artinya perencanaan dan lain sebagainya sudah ada gitu, karena memang terwujud fisik. Sedangkan untuk membangun mental, sumber daya manusia itu kan ukurannya itu tidak ada. Memang betul Pak Bupati itu luar biasa sekali. Nah, kalau dengan konsep dan prestasi hari ini Pak Bupati kayaknya sudah layak belum nih kalau misal dari selatan itu dicalonkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur? Bu Jajen gimana? Oh gini, sebelum Pak JJ berkata siap sebagai gubernur, dulu ketika beliau setelah 2 hari diputuskan menang sebagai bupati yang kedua periode, kebetulan kan di saya ada pengajian pelajaban, saya undang beliau, dan alhamdulillah beliau hadir dengan jajarannya. Ketika saya sebagai prakata panitia kan biasa sambutan ya kan, saya mengatakan seperti ini: selamat datang kepada bupati kita Pak Jaya Wiradinata. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tatar Pasundan atau di tatar Sunda di desa Ciakan. Hari ini beliau datang sebagai Bupati Pangandaran. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan beliau bisa datang lagi ke sini, tetap bukan sebagai bupati. Pak Jaja kan langsung curiga, sebagai apa sih? Saya mengatakan, tapi datangnya ke sini sebagai gubernur Jawa Barat. Semua tepuk tangan ya. Semua tepuk tangan ya. Mungkin ini keluar dari nurani saya, sangat pantas lah. Walaupun memang saya bukan pengamat, saya bukan siapa-siapa di Kabupaten Pangandaran, hanya sebagai pemuda yang melihat seorang bupati kita yang sangat luar biasa. Saya selalu berdoa semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Sangat layak lah, walaupun kayaknya juga sangat layak. Oke, mantap, luar biasa sekali ya, karena Pangandaran semuanya hampir sudah 100% hanya karena kemarin adanya COVID ya, itu sehingga pembangunannya sedikit terkendala. Tapi dengan prestasi hari ini saya rasa sudah melampaui batas, bahkan kita terbaik nasional untuk daerah otonomi baru. Itu luar biasa sekali kepemimpinan Pak JJ Wiradinata. Oke, sobat pemuda, sudah cukup kayaknya ya kita berbincang karena sudah terlalu lama juga. Tidak dikasih minum nih, Bung Sekjen, tidak apa-apa. Ini ada salur. Oke, siap, mohon maaf karena belum punya sponsor, jadi apa adanya. Oke, berarti pada sponsor ya? Iya, siap. Oke, terima kasih kepada sobat pemuda. Kita jumpa
di lain kesempatan dan lain waktu dengan narasumber yang lebih seru lagi. Oke, bila topik kuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.